Soroti survei Capres, Anies Baswedan bandingkan dengan Pilkada Jakarta. Dilansir dari Tempo.co, calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyoroti hasil survei calon presiden sejumlah lembaga saat menghadiri milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Anies meminta agar para pendukungnya menjadikan hasil survei yang bermunculan sebagai referensi saja. Survei-survei itu cukup kita jadikan referensi, jangan sampai membuat kita demotivasi, jangan membuat kita khawatir, kata Anies. Survei sejumlah lembaga menyebutkan bahwa elektabilitas Anies hingga saat ini masih berada di bawah dua kandidat lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies pun menyatakan tak khawatir dengan hasil survei tersebut. Dia menyinggung soal hasil survei yang terus menyebutnya akan kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dulu saat Pilkada Jakarta, tidak ada satupun lembaga survei yang memenangkan kami. Percaya tidak, kata Anies. Bahkan laporan Litbang, sebuah koran yang terkenal, saat itu hasil surveinya juga menempatkan kami jauh sekali di bawah. Kalahnya sangat berlebihan, kata Anies. Sampai saat itu saya bilang, ini sebenarnya hasil aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei, kata Anies. Hari ini kita kembali menemukan survei-survei yang menempatkan Anies di bawah seperti itu lagi. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh PKS dan Gerindra akhirnya menang atas pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Anies pun menjawab hasil survei tersebut dengan sebuah cerita. Dia mengaku sempat ditanya media soal dugaan penjagalan dirinya untuk maju pada Pilpres 2024. Saya jawab, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya tidak seperti itu, kata Anies. Karena kalau saya di survei posisinya nomor 3, ya kenapa harus dijegal? Mungkin mereka yang menjegal punya hasil survei yang sesungguhnya, ujar Anies. Jadi kalau sekarang Partai Nasdem, PKS, Demokrat saat disurvei rendah tapi tekanannya kuat, mungkin karena hasil survei yang sesungguhnya tidak seperti itu, kata Anies. Kabar soal upaya menjegal Anies Baswedan sebagai capres muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan korupsi penyelenggaraan balapan Formula E oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Disebut berupaya memaksakan kasus itu naik ke tahap penyidikan meskipun tidak ada bukti yang cukup. Hal itu membuat situasi di tubuh KPK menghangat hingga akhirnya mencuat masalah pencopotan secara paksa Direktur Penyelidikan Endar Priantoro oleh Firly CS. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang saya kutip dari Tempo.co yang berjudul Soroti Survei Capres, Anies Baswedan bandingkan dengan Pilkada Jakarta. Nah, inilah hasil survei beberapa waktu belakangan ini yang selalu menempatkan Anies Baswedan di urutan posisi ketiga. Jadi Anies menghimbau kepada para pendukungnya agar tidak khawatir terhadap survei-survei yang ditampilkan oleh beberapa lembaga survei. Nah, Anies juga menghimbau agar hasil survei tersebut dijadikan referensi saja. Nah, artinya tetap kerja maksimal, semangat
terus pantang menyerah, dan hasilnya akan kita ketahui pada Februari 2024. Nah, apapun yang terjadi pada 2024, nah semoga pemilu 2024 berjalan normal dan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.